Teman-teman, pernahkah kalian naik kereta? Pasti pernah, kan? Terus, bagaimana kalau pernah mengalami kereta mogok di tengah jalan? Wah, pasti pernah juga beberapa kali. Nah, tapi bagaimana kalau kereta berhenti bukan karena rusak biasa, melainkan karena serangan siber? Gila kan? Apalagi kalau serangan itu dilakukan sengaja supaya negara kita kalah dalam persaingan internasional. Cerita yang akan saya bagikan hari ini adalah kisah nyata seperti itu. Halo semua, saya Kim Hyun Soo. Saya konsultan teknologi kereta api dari Korea Selatan. Tokoh utama cerita hari ini adalah sebuah kereta api. Tapi bukan kereta biasa loh. Kereta ini mengubah peta dunia, teman-teman. Kok bisa kereta satu unit mengubah peta dunia? Coba bayangkan begini. Kalian adalah bos perusahaan kecil. Lalu kalian harus bersaing dengan Samsung atau Apple di pasar global. Terus kalian menang melawan mereka semua. Gila kan? Yang lebih gila lagi, kalian menang murni karena teknologi, bukan karena uang atau ukuran perusahaan. Sulit dipercaya, tapi ini benar-benar terjadi. Protagonis kita adalah PT Inka dari Indonesia. Pernah dengar? Mungkin kebanyakan belum pernah. Saya juga baru tahu namanya sebelum meneliti cerita ini. PT Inka itu perusahaan kereta api di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan dengan sekitar 2.000 karyawan, tidak terlalu besar. Selama ini mereka hanya bikin kereta untuk dalam negeri Indonesia saja. Nah, tahun 2018 perusahaan ini berani ambil tantangan gila. Mereka mau mengubah total sistem kereta api Bangladesh. Wah, tahu Bangladesh? Negara dengan luas sedikit lebih besar dari Korea. Tapi penduduknya 160 juta jiwa. Gila banget kan? Yang lebih gila, kereta apinya masih pakai sistem zaman Inggris tahun 1960-an. Kecepatan keretanya cuma 30 km jam, sama seperti kita naik sepeda. Akhirnya Bangladesh memutuskan modernisasi kereta api mereka. Tapi untuk proyek ini, China dan India bersaing sengit. China bilang, kami perusahaan kereta terbesar dunia, serahkan ke kami. India bilang, kami negara tetangga, kami lebih bisa dipercaya. Tiba-tiba Indonesia muncul, kami juga bisa. Awalnya semua orang meremehkan, Indonesia bisa apa sih? Tapi hasilnya, betul sekali tidak terduga. PT Inka mengalahkan China dan India. Menang telak pokoknya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Prosesnya seperti film aksi. Ada serangan siber tengah malam. Ada analisis kode sampai subuh dengan penuh perjuangan. Ada plot twist dramatis di menit-menit terakhir. Yang lebih mengagumkan, kesuksesan ini tidak berhenti di satu perusahaan saja. Setelah itu, tercipta cara kerja sama baru antar negara berkembang di seluruh dunia. Selama ini, negara maju selalu membantu negara berkembang, kan? Sekarang berbeda. Negara berkembang saling membantu dan tumbuh bersama. Ini disebut Nusantara Way, artinya Jalan Nusantara. Tapi maknanya lebih dalam, jalan bersama. Bagaimana semua ini bisa terjadi, rahasianya akan saya bongkar pelan-pelan. Seperti yang kalian tahu, dunia berubah sangat cepat sekarang. Yang mustahil kemarin jadi kenyataan hari ini. Cerita PT Inka adalah simbol perubahan itu. Siap mendengarkan? Ayo masuk ke cerita yang benar-benar menarik ini. Jakarta ke Madiun itu jauh banget, teman-teman. Naik mobil hampir 10 jam. Awalnya saya bingung, kok pabrik kereta ada di desa begitu? Kalau di Seoul sama seperti ada pabrik di Gangneung. Tapi begitu sampai pabrik PT Inka, wah, pandangan saya langsung berubah. Ukurannya lebih besar dari bayangan, peralatannya modern semua. Yang paling mencolok, mata karyawannya beda. Ada tekad dan percaya diri di sana. Pertama kali ketemu Adi Wicaksono, Chief Engineer PT Inka, saya langsung terkesan. Tinggi, kurus, pakai kacamata hitam, tipikal insinyur banget. Tidak banyak bicara, tapi setiap kata punya makna dalam. Kalimat pertamanya sangat berkesan. Pak Kim, kami belajar dari kegagalan masa lalu. Kegagalan masa lalu? Ya, proyek pesawat tahun 1990-an yang ambisius tapi gagal. Oh, proyek N250 yang terkenal itu, saya pernah dengar. Indonesia mau bikin pesawat sendiri tapi akhirnya terhenti. Ekspresi Adi jadi sedih sebentar. Waktu itu guru saya, Dr. Habibie, memimpin proyek itu. Beliau luar biasa. Tapi akhirnya, dia diam sejenak lalu lanjut. Korupsi, tekanan politik, dan sabotase asing menghentikan proyek. Guru saya dan banyak insinyur hebat harus meninggalkan lapangan dengan frustrasi. Saya waktu itu fresh graduate. Pemandangan itu tidak akan pernah saya lupakan. Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Teknologi harus lebih kuat dari politik. Janji muluk atau retorika politik tidak akan mencapai apa-apa. Makanya untuk proyek Bangladesh, mereka pakai pendekatan berbeda total. Tahu pesaing kami ngapain? China Railway mengandalkan dana besar-besaran.
Mereka tawarkan syarat fantastis ke pemerintah Bangladesh. Pinjaman bunga rendah plus transfer teknologi. India juga tidak mau kalah. Mereka tekankan keunggulan geopolitik, kami negara tetangga lebih bisa dipercaya. Lalu PT Inka mengandalkan apa? Adik tersenyum pahit. Kami tidak punya dana unlimited seperti China. Tidak punya keunggulan geopolitik seperti India. Jadi kami fokus satu hal saja, memahami persis apa yang Bangladesh butuhkan. Lalu memberikan solusi yang tepat. Analisis mereka tentang realitas Bangladesh sangat kompleks. Pertama, iklim monsun, 6 bulan dalam setahun hujan deras. Kelembapan sepanjang tahun di atas 80%. Suhu bisa sampai 40 derajat. Bikin sistem kereta yang normal beroperasi di kondisi seperti itu. Gila susahnya. Kedua, kepadatan penduduk. Di lahan sedikit lebih luas dari Korea, tinggal 160 juta orang, artinya penumpang kereta super banyak. Bahkan di hari biasa, penumpang bisa 2 kali lipat kapasitas normal. Ketiga, keterbatasan anggaran. Bangladesh masih negara berkembang. Tidak bisa boros-boros. Performa bagus tapi harga masuk akal. Tahu solusi kami? Kereta yang tahan beban 150% dari desain normal. Gampangnya, kereta berkapasitas 200 orang bisa dinaiki 300 orang tanpa masalah. Ide yang luar biasa. Perusahaan lain desain sesuai kapasitas normal. PT Inka malah desain untuk overload dari awal. Tidak cuma itu, sistem yang stabil beroperasi di kelembapan 90%, suhu 50 derajat, dan Adi berhenti sejenak lalu bicara hati-hati. Kami tawarkan jaminan keamanan cyber. Keamanan cyber untuk kereta? Kereta modern semua dikontrol komputer. Kalau ada yang jahat hack sistemnya, bahaya besar. Apalagi Bangladesh posisi strategis secara geopolitik. Waktu itu saya anggap cuma strategi diferensiasi PT Inka. Ternyata nanti cerita keamanan siber ini jadi foreshadowing penting. Cerita sisi Bangladesh juga perlu didengar. Saya wawancara Sheikh Kamal, waktu itu Wakil Menteri Transportasi. Beliau tokoh menarik banget, lulusan engineering dari Inggris, elit yang sesungguhnya. Tapi dilema beliau sangat dalam. Bangladesh terjepit dua raksasa, India dan China. Pak Kim, jujur saja, awalnya saya sangat ragu. Pengakuan jujur Kamal. Masalah kereta dari India sudah saya tahu betul. Sering rusak, maintenance buruk. Perusahaan India kalau sudah dapat kontrak setelahnya asal-asalan. Kondisi kereta api Bangladesh memang mengerikan. Sebagian besar masih pakai rel zaman kolonial Inggris tahun 1940-an. Kereta cuma bisa jalan 30 km per jam, kecelakaan sering terjadi. Tapi Cina juga tidak bisa dipercaya mentah-mentah. Lihat Sri Lanka gimana, pelabuhan Hambantota harus diserahkan ke Cina 99 tahun. Benar-benar dilema. India tidak bisa dipercaya, Cina menakutkan. Di situasi seperti itu, Indonesia muncul sebagai pilihan ketiga. Tapi jujur, teknologi Indonesia juga sulit dipercaya. PT Inka selama ini cuma bikin kereta domestik. Pengalaman internasional hampir tidak ada. Meski begitu, Kamal tertarik karena alasan khusus. Waktu Adi presentasi, beda banget dari yang lain. Perusahaan lain sibuk pamer hebat dan besarnya mereka. PT Inka malah analisis tepat masalah kami Bangladesh. Ternyata Adi presentasi dengan menganalisis detail realitas Bangladesh. Kenapa kereta lama sering rusak? Kenapa operasi terhenti saat monsun? Bagaimana mengatasi masalah keselamatan akibat overcrowding? Seperti mereka lebih paham kondisi kami daripada kami sendiri. Makanya saya mulai tertarik. Tapi yang benar-benar meyakinkan Kamal adalah sesuatu yang lain. Uji beban atap yang dia saksikan langsung di pabrik Madiun. November 2018, saya langsung ke Indonesia. PT Inka khusus bikin demonstrasi untuk kami. Hari itu di pabrik Madiun tidak cuma delegasi Bangladesh. Perwakilan India dan China juga datang. Semua penasaran seberapa mampu PT Inka. Adi bawa kami ke test track, tapi bukan tes biasa. PT Inka persiapkan tes ekstrim. Beban raksasa 150% dari desain normal dipasang di atap kereta. Lalu kereta harus jalan di track test dalam kondisi itu. Awalnya saya takut banget, takut terguling atau kecelakaan. Perwakilan India juga mukanya skeptis. Mana mungkin berhasil? Tapi hasilnya melebihi ekspektasi semua orang. Kereta jalan mulus tanpa goyangan sedikit pun. Bahkan kecepatannya sampai 80 km sejam, lebih kencang dari kereta lama kami. Ekspresi perwakilan India waktu itu katanya lucu banget. Awalnya santai, lama-lama panik. Saat itu saya yakin, mereka ini orang yang buktikan dengan kemampuan, bukan omong. Setelah tes, Adi bilang sesuatu yang menentukan bagi Kamal.
Kami anggap Bangladesh bukan customer tapi partner. Kami mau solve masalah bareng-bareng. Mendengar itu saya langsung yakin. Perusahaan lain lihat kami sebagai objek jualan. Mereka ini lihat kami sebagai partner tumbuh bareng. Tapi keputusan Kamal berisiko politik besar. Menteri Pro-India protes keras. Masa nasib negara diserahkan ke Indonesia yang belum terbukti? Benar banyak tekanan. India Embassy sampai kontak langsung. Tekankan hubungan khusus sebagai negara tetangga. China juga tidak tinggal diam. Tiba-tiba umumkan paket bantuan tambahan untuk Bangladesh. Tekanan tidak langsung tapi jelas. Tekanan semakin kuat, jujur saya mulai takut. Kalau PT Inka gagal, karir politik saya habis. Meski begitu, Kamal akhirnya ambil keputusan berani. PT Inka dipilih sebagai mitra utama proyek percontohan Bonolota Express. Saya pertaruhkan segalanya, tapi saya yakin worth it. Keputusan ini nanti menimbulkan gelombang besar yang tidak terduga. Februari 2019, akhirnya Bonolota Express buatan PT Inka tiba di Bangladesh. Diangkut kapal kontainer ke pelabuhan Chittagong. Terus pakai trailer besar ke Dhaka, perjalanan panjang banget. Saya wawancara orang yang mengalami atmosfer waktu itu secara langsung. Riza, insinyur PT Inka yang dikirim ke lokasi, deg-degan banget. Di Indonesia sempurna, tapi di Bangladesh gimana ya? Kekhawatiran Riza masuk akal. Tes sebagus apapun, lingkungan operasi nyata bisa beda. Apalagi infrastruktur kereta Bangladesh sangat berbeda dari Indonesia. Minggu pertama lancar jaya. Tes fungsi dasar, pemeriksaan kesesuaian rel, integrasi sistem sinyal. Semua sesuai rencana. Tapi akhir Februari situasi berubah drastis. Uji coba terintegrasi dimulai, maksudnya tes dalam kondisi persis seperti operasi nyata. Masalahnya timingnya pas monsun awal datang ke Bangladesh. Biasanya mulai April, kali ini 2 bulan lebih cepat. Tiba-tiba kelembapan naik sampai 90%, hujan deras terus-menerus. Harus tes operasi di kondisi seperti itu? Masalah lebih besar, semua stakeholder sedang watch closely. Pengawas pemerintah Bangladesh, perwakilan pesaing, semuanya perhatiin. Terutama Rajiv Singh, negosiator India, dari awal skeptis banget sama PT Inka. Rajiv terus nyinyir, dalam hujan segini bisa jalan normal? Indonesia kan belum pernah pengalaman kondisi ekstrim seperti ini. Tapi seminggu pertama, everything perfect. Hujan deras, kereta jalan stabil, uji overload juga lancar, bahkan tes sistem darurat saat blackout sukses semua. Lalu 2 Maret 2019, hari naas itu tiba. Hari itu cuaca paling parah, kelembapan 95%, suhu 38 derajat. Benar-benar seperti sauna. Jadwal uji coba terintegrasi final, semua sistem diintegrasikan. Operasi 2 jam non-stop seperti kondisi real. Kalau lolos, izin operasi keluar. Pukul 10 pagi, tes dimulai. 1 jam pertama mulus banget. Pihak Bangladesh puas. Rajiv juga tidak berkomentar. Tapi tepat 1 jam 13 menit kemudian, tiba-tiba kereta berhenti tanpa peringatan apapun. Display utama sistem kontrol menyala merah, semua fungsi mati. AC mati, lampu mati, bahkan pintu tidak bisa dibuka. Atmosfer langsung beku, pengawas Bangladesh panik. Rajiv malah senyum mengejek. Komentar Rajiv waktu itu pedas banget. Nah, ini dia keterbatasan teknologi Indonesia. Di lab oke, tapi kondisi nyata begini deh. Masalah lebih besar, pembukaan resmi tinggal 2 hari. Perdana Menteri Bangladesh sudah konfirmasi hadir. Event besar. Kalau masalah tidak selesai, semua bisa berantakan. Adi langsung terbang dari Indonesia, periksa langsung. Anehnya, secara fisik tidak ada masalah sama sekali. Mekanis oke semua, mesin oke, rem oke, sistem elektrik oke. Cuma sistem kontrol komputer yang hang. Saat itu Adi seperti dapat firasat. Ini bukan kerusakan biasa. Adi langsung kumpulkan IT spesialis muda Bangladesh. Expert komputer yang dikirim pemerintah. Tapi mereka juga bingung awalnya. Cek source code berkali-kali, tidak ada yang aneh. Tapi Adi terus bilang, pasti ada yang tersembunyi, cari lebih dalam. Jam 10 malam lewat, analisis masih lanjut. Minum kopi, begadang, orang-orang kelihatan putus asa. Tapi jam 2 subuh akhirnya ketemu petunjuk. Fahid, programmer muda Bangladesh yang nemuin, satu baris kode tersembunyi sangat licik. Kode itu jahat banget, cuma aktif kalau suhu dan kelembapan tertentu terpenuhi bersamaan. Dan timingnya tepat setelah 1 jam 10 menit operasi. Seperti bom waktu digital, biasanya tidak akan ketahuan. Cuma meledak kalau kondisi pas seperti itu. Yang lebih mengagumkan, kodenya sangat sophisticated. Tidak cuma stop system, tapi buat terlihat seperti kerusakan natural.
Siapapun yang buat ini pasti expert level tinggi. Orang biasa tidak mungkin bisa. Adi dan tim langsung kerja keras hapus malicious code dan restore sistem. Masalahnya waktu tinggal 24 jam sebelum pembukaan resmi. Malam itu panjang banget. Semua orang tidak tidur, kerja mati-matian. Adi terus gumam, kita tidak boleh menyerah. Impian guru tidak boleh berhenti di sini. Jam 6 subuh restore sistem selesai. Tapi harus tes ulang dulu, memastikan benar-benar oke. Jam 8 pagi, retest dimulai. Semua orang tegang habis. 1 jam 10 menit, 1 jam 30 menit, 2 jam penuh jalan tanpa masalah. Semua orang teriak kegirangan. Yang paling happy adalah Adi. Kata beliau ke saya, Riza kita berhasil, ini arti compete dengan teknologi. Malam itu setelah semua masalah solved, Adi dan Kamal duduk di warung teh kecil Dhaka. Tidak perlu banyak kata, perasaan solidaritas karena hadapi krisis bareng sudah mengalir. Tapi tidak ada yang tahu, insiden ini cuma awal dari perubahan lebih besar. 5 April 2019 akhirnya pembukaan resmi Bonolota Express. Pagi hari di stasiun pusat Dhaka benar-benar festival. Perdana Menteri Bangladesh hadir, plus tokoh dari berbagai kalangan. Ribuan warga berkumpul. Saya dengar dari Karim, jurnalis Bangladesh yang cover event itu. Lama banget tidak lihat pemandangan optimis seperti ini. Orang Bangladesh selama ini anggap kereta sikok lambat dan bahaya. Hari itu berbeda. Jam 10 tepat PM naik kereta pertama. Tepat jam 10 Bonolota Express berangkat. Waktu kereta mulai jalan, suasana hening, tidak ada getaran, tidak ada suara berisik. Orang-orang seperti ini beneran kereta negara kita? Yang paling mencolok adalah kecepatan. Kereta lama Bangladesh cuma 30 km jam, Bonolota Express sampai 120 km jam. Lihat pemandangan di luar cepat berganti, banyak yang nangis. Seperti mimpi jadi kenyataan. PM juga tidak bisa sembunyikan emosi. Teks pidato yang sudah disiapkan dilipat, improvisasi langsung. Ini bukan cuma kereta, ini kemungkinan baru Bangladesh. Dari hari pertama, reaksi warga eksplosif. Perjalanan yang biasanya 3 jam naik bus, sekarang cuma 1 jam, orang-orang excited banget. Tapi tes sesungguhnya setelah operasi harian dimulai. Bisa konsisten jalan setiap hari tanpa masalah, itu concern semua orang. Ternyata, bulan pertama 0 kerusakan. Ketepatan waktu 98%, kepuasan penumpang lebih dari 90%. Luar biasa banget, kereta Bangladesh selama ini telat itu wajar. Kereta ini benar-benar on time. Di kalangan penumpang, naik Bonolota Express jadi kebanggaan. Social media penuh foto dari dalam kereta. Tapi kesuksesan ini bawa perubahan lebih besar. Pertengahan Juni, Kamal kasih kabar mengejutkan. Pemerintah Bangladesh mau tender ulang proyek modernisasi kereta nasional. Lihat kesuksesan Bonolota Express. Kabinet putuskan upgrade seluruh jaringan kereta nasional ke level seperti ini. Total nilai proyek 8 miliar dolar. Proyek impian connect seluruh Bangladesh dengan jaringan kereta modern. Tentu saja China dan India langsung join lagi. Kali ini dengan syarat lebih fantastis. China Railway tawarkan pinjaman 70% dari biaya proyek dengan bunga rendah. Plus jaminan transfer teknologi. India juga keluarkan program kerja sama khusus negara tetangga dengan syarat istimewa. Jujur, lihat syarat-syarat itu sangat menarik. Bisa mulai proyek tanpa khawatir dana. Tapi pikiran Kamal dan pemerintah Bangladesh berbeda. Beberapa bulan bekerja dengan PT Inka memberi pengalaman beda. China dan India lihat kami sebagai customer. Hubungan jual-beli. PT Inka lihat kami sebagai partner. Hubungan tumbuh bareng, solve masalah bareng. Faktanya PT Inka memang solve semua masalah Bonolota Express bersama-sama selama operasi. Improvement kecil langsung diaplikasikan. Transfer teknologi ke insinyur Bangladesh tanpa pelit. Yang paling mencolok attitude mereka, tidak ada superior kompleks. Benar-benar treat kami sebagai partner setara. Makanya pemerintah Bangladesh ambil keputusan luar biasa. 15 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangladesh, event pengumuman pemenang proyek kereta nasional, pidato Kamal hari itu benar-benar historis. Rakyat yang terhormat, hari ini kita buat pilihan penting. Kamal berhenti sejenak, lalu lanjut. Beberapa bulan ini kita lihat kemungkinan baru. Bukan hubungan besar kasih bantuan ke kecil satu arah, tapi hubungan partner setara yang grow together. Suaranya makin bertenaga. 2 negara besar tawarkan bangun rel untuk kita. Tapi Indonesia ajak kita bikin jalan bareng-bareng. Kita pilih partner setara, bukan objek bantuan. Dan kalimat terakhir yang paling berkesan. Kita pilih Nusantara Way. Nusantara Way.
Bahasa Indonesia artinya Jalan Nusantara. Istilah spontan Kamal tapi maknanya kerja sama horizontal antar negara berkembang. PT Inka diumumkan sebagai pemenang final. Suasana hening tapi penuh haru. Tepuk tangan lebih lama dan tulus dari biasanya. Hari itu berita sampai ke kantor pusat PT Inka di Madiun. Semua karyawan berkumpul di halaman pabrik, teriak kegirangan. Adi berdoa hening di depan foto gurunya. Akhirnya berhasil, Pak Guru, kita berhasil. Air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. 2 tahun kemudian, 2021, saya dapat kesempatan visit PT Inka lagi. Pemandangan yang saya lihat benar-benar wow. Pertama, skala pabrik berubah total. Gedung baru bertambah 3. Parkiran penuh mobil plat nomor berbagai negara. Setiap hari ada delegasi dari beberapa negara datang. Adi senyum santai. Ekspresinya berubah dari dulu yang tegang jadi tenang. Setelah berita kesuksesan Bangladesh tersebar, banyak negara tertarik. Filipina, Sri Lanka, Myanmar, bahkan negara Afrika. Faktanya PT Inka tumbuh pesat setelah proyek Bangladesh. Karyawan dari 2.000 jadi 5.000 orang, omset naik 5 kali lipat. Tapi perubahan paling mencolok ada di tempat lain. Pak Kim, saya tunjukkan yang spesial. Adi bawa saya ke gedung 3 yang baru. Pemandangan di sana benar-benar touching. Di satu sisi, insinyur muda Bangladesh kerja bareng teknisi Indonesia desain kereta. Di sisi lain, peserta training dari Filipina dan Nigeria belajar teknik welding. Kami tidak cuma ekspor kereta, kami sharing teknologi bareng-bareng. Perubahan luar biasa. Beberapa tahun lalu, Indonesia masih belajar teknologi ke negara lain. Sekarang malah mengajari insinyur dari negara lain. Terutama teman-teman Bangladesh, hubungan kita benar-benar spesial. Adi tunjuk ke arah Fahid, programmer muda yang pertama kali deteksi cyber attack itu. Sekarang dia jadi karyawan resmi PT Inka. Fahid sekarang tim leader cyber security kami. Pengalaman waktu itu jadi aset berharga banget. Chat dengan Fahid ternyata banyak cerita menarik. Setelah berhasil cegah cyber attack, banyak negara yang interested sama saya. Tapi saya pilih stay di PT Inka. Di sini kerja meaningful banget. Tugas Fahid bukan cuma security biasa. Develop solusi terintegrasi untuk berbagai ancaman siber yang mungkin dihadapi negara berkembang. Negara maju sering pakai cyber attack untuk sabotas kita. Makanya kita bikin sistem yang immune dari awal. Pendekatan yang visioner banget. Untuk independensi teknologi, cyber security memang essential. Sementara itu, di sisi lain pabrik ada pemandangan menakjubkan. Itu apa? Saya tunjuk ke arah 2 kereta dengan bendera Bangladesh dan Nigeria. Bangladesh untuk rute kedua, Nigeria untuk ekspor pertama. Adi bangga jelasin. Proyek Nigeria itu spesial banget. Mereka yang datang minta adopt model PT Inka. Nigeria negara dengan populasi terbesar di Afrika. Lebih dari 200 juta penduduk. Tapi infrastruktur kereta sangat tertinggal. Lalu lihat success story Bangladesh, mereka kontak PT Inka. Yang paling mencolok adalah approach mereka. Bukan cuma mau beli kereta, tapi mau belajar teknologi untuk produksi sendiri. Model yang benar-benar inovatif. Biasanya negara maju, ekspor produk jadi ke negara berkembang. PT Inka malah transfer teknologi dan grow together. Kami sebut ini Nusantara Way 2.0. Adi senyum. Yang lebih mengagumkan, PT Inka sekarang ekspansi sampai Amerika Latin. Brazil dan Kolombia juga tertarik. Terutama Kolombia, topografinya kompleks, cocok banget sama teknologi kita. Indonesia juga negara iklim tropis dengan topografi kompleks. Teknologi yang dikembangkan untuk kondisi seperti itu jadi solusi optimal untuk negara dengan lingkungan serupa. Tapi yang paling membanggakan ada di sini. Adi bawa saya ke dinding dengan peta dunia besar. Di berbagai tempat ada titik merah. Negara-negara yang pakai teknologi PT Inka, sekarang 12 negara. Tahun depan target 20 negara. Growth yang luar biasa, cuma 3 tahun lalu, perusahaan yang cuma fokus pasar domestik. Sekarang jadi global player. Tapi yang paling dibanggakan Adi bukan jumlah titik merahnya. Pak Kim, yang paling penting bukan jumlah titiknya. Lalu apa? Semua titik ini connected. Penjelasan Adi bikin saya kagum. Ternyata terbentuk network luar biasa. PT Inka jadi pusat, berbagai negara berkembang sharing teknologi dan kolaborasi. Teknologi cyber security yang dikembangkan Bangladesh diaplikasikan ke Nigeria. Sistem pendingin yang disempurnakan Filipina dipakai di Brazil. Begitu saling belajar dan mengajar. Ini perubahan revolusioner. Dulu teknologi cuma mengalir dari negara maju ke negara berkembang. Sekarang negara berkembang saling berbagi teknologi secara horizontal.
Sekarang 2025 saat saya finalisasi cerita ini, kesuksesan PT Inka punya makna sangat banyak. Dari perspektif Indonesia, ini lebih dari growth perusahaan. Simbol overcome trauma, kolonial, dan achieve teknologi independence sesungguhnya. Terutama sangat cocok dengan polisi Global Maritime Axis yang sedang dipush Presiden Prabowo Subianto sekarang. Visi transform Indonesia dari cuma supplier bahan mentah jadi hub teknologi dan inovasi perfectly match sama sukses PT Inka. Faktanya Presiden Prabowo mention PT Inka di pidato kenegaraan tahun lalu. Kesuksesan PT Inka buktikan kita tidak perlu lagi depend sama teknologi negara lain. Kita jadi negara yang bisa transfer teknologi ke dunia. Tapi makna lebih besar ada di level global. Selama ini, International Development Cooperation selalu negara maju bantu negara berkembang satu arah. World Bank atau IMF juga basically buat development policy dari perspektif negara maju barat. Tapi Nusantara Way yang PT Inka tunjukkan completely different approach. Model kolaborasi horizontal antar negara berkembang dengan kondisi dan challenge serupa. Sharing pengalaman, solve masalah bareng-bareng, grow together. Ini inti Nusantara Way. Model ini bisa sukses karena PT Inka tidak cuma punya teknologi tapi juga sincerity. Effort untuk understand realitas Bangladesh, solve masalah bareng-bareng. Tidak monopoli keuntungan tapi sharing. Kabar terbaru, PT Inka sedang persiapan bikin Developing Countries Railway Technology Alliance. Kantor pusat tentu saja di Madiun. Benar-benar giok sejigam, generational change. Kata-kata Adi waktu telepon terakhir. Beberapa tahun lalu kita yang keliling belajar teknologi negara lain. Sekarang negara-negara dari seluruh dunia datang belajar ke kita. Tapi Adi tetap humble. Bukan berarti kita sudah perfect. Masih banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki. Bedanya sekarang kita tidak sendirian. Ada teman-teman dari berbagai negara untuk belajar bareng. Attitude seperti ini yang jadi spirit Nusantara Way sesungguhnya. Tidak sombong terus mau belajar, tapi generous sharing apa yang dipunya. Dari perspektif Korea, cerita PT Inka really relatable. Kita juga dulu belajar teknologi negara lain untuk tumbuh. Sekarang sharing pengalaman dan teknologi ke negara berkembang. Terutama saya Maul Undong atau e-government, model development unik kita yang di-share ke negara lain. Bisa disebut sejenis Korean Way. Akhirnya, development sejati bukan cuma diri sendiri sejahtera, tapi grow together, kan? Dari cerita PT Inka saya dapat insight itu. Yang paling penting, starting point semua perubahan ini adalah teknologi. Bukan retorika politik bombastis atau godaan ekonomi. Teknologi yang secara steady solve masalah real yang build kepercayaan sejati. Sekarang pun di seluruh dunia, kereta buatan PT Inka sedang berjalan. Dari Bonolota Express Bangladesh sampai Lagos Metro Nigeria, Manila LRT Filipina, di atas rel itu bukan cuma orang dan barang yang diangkut. Harapan baru dan kemungkinan juga ikut tercarry. Starting point semua itu adalah mimpi desperate seorang insinyur yang bangkit dari kegagalan masa lalu. Tekad Adi untuk wujudkan impian guru yang belum tercapai akhirnya jadi gelombang besar yang mengubah dunia. Nusantara Express yang buka jalur Sutrabaja sekarang meluas ke seluruh dunia. Di jalur itu terus terjadi miracle-miracle baru. Di pusat semua miracle itu ada spirit Nusantara Way, grow together. Ini model development abad 21 yang sesungguhnya. Akhirnya insight terbesar yang saya dapat dari cerita ini. Kesuksesan sejati bukan yang dicapai sendirian tapi yang dicapai bersama-sama. Dan cuma kesuksesan seperti itu yang benar-benar sustainable. Cerita PT Inka belum berakhir, mungkin baru mulai. Cerita-cerita baru apa yang akan unfold? Really excited.